Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Berharap kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap menikmati berkat dari Tuhan. Di hari yang baru, hari pemberian Tuhan, hari Rabu, 1 Desember 2021. Kita sudah masuk di bulan terakhir tahun ini. Pandemi boleh kita jalani selama 2 tahun ini. Tuhan terus memelihara kita. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja khusus hari ini, hari Rabu, tanggal 1. Bacaan dari Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Tiada lain yang kami harapkan selain Engkau saja, ya Tuhan, ya Allah kami. Tiada lain yang kami puja dan kami sembah selain Engkau saja yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena cinta kasih-Mu, terus-menerus kami alami. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri berbicara bagi kami dengan roh Tuhan, mengajar membimbing kami untuk memahami firman Tuhan, mempraktekkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup yang tersisa di dunia ini. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama.
Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan ini, saya memberi judul Sabar Menanti Pertobatan. Sabar menanti pertobatan. Mungkin banyak di antara kita termasuk orang yang sabar. Walau juga mungkin banyak di antara kita juga tidak masuk kelompok orang yang sabar. Terutama sabar menanti pertobatan seseorang. Ketika orang melakukan kesalahan, mungkin banyak di antara kita memberi dia waktu. Sabar menanti dia sadar dan bertobat mengaku kesalahannya. Tapi mungkin juga banyak di antara kita yang tidak sabar, tidak memberi waktu untuk dia menyadari kesalahan. Nomor HP-nya mungkin langsung dihapus. Nomor kontak mungkin langsung diblokir. Mungkin saja. Dalam bacaan kita ini, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya kepada umat Yehuda di Yerusalem, menyampaikan firman Tuhan, betapa mereka sudah jauh bersalah, berontak, melakukan kejahatan. Para pemimpin mereka disebut pemberontak. Mereka mengejar sogok, mereka menerima suap. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, orang-orang yang lemah, hak para janda. Mereka melakukan kejahatan. Walau sebenarnya bukan hanya Yesaya. Di zaman sebelum Yesaya juga terjadi. Di zaman sesudah Yesaya juga terjadi. Tuhan mengutus banyak nabi menegur mereka. Bahkan dulu ketika umat Israel baru dari perjalanan dipimpin oleh Musa dari padang gurun 40 tahun, mereka juga banyak berontak kepada Tuhan. Tapi sepanjang sejarah Israel, Tuhan begitu sabar. Sabar menanti pertobatan mereka. Termasuk di sini, Tuhan menyampaikan ayat 27, orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tuhan beri waktu, Tuhan beri kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Tuhan panjang sabar. Tuhan bisa saja sebenarnya dalam sekejap memusnahkan, membinasakan orang yang berdosa. Termasuk dunia ini, semua orang berdosa. Dari keturunan Adam, semua orang berdosa. Tuhan bisa saja membinasakannya seketika. Tapi Tuhan panjang sabar, Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Tapi ada batasnya, Bapak, Ibu, Saudara. Ayat 28 berkata, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama.
Orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Belum terjadi juga zaman Yesaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertobatan ada waktunya. Sebelum Kristus datang secara terlihat oleh seluruh umat manusia, maka masih ada waktu untuk bertobat. Tapi ketika Ia datang nanti menghakimi dunia ini, di dalam langit yang baru, bumi yang baru, dan segala yang lama lenyap, maka di sana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka mari Bapak Ibu Saudara menghargai, merespon kesabaran Tuhan menanti kita bertobat. Menanti kita bertobat. Syukurilah waktu yang Tuhan karuniakan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Menanti kita bertobat. Mungkin saja kita tidak seperti pemimpin-pemimpin Yehuda yang melakukan sogok menerima suap. Mungkin kita memperjuangkan hak anak yatim janda. Tapi mungkin dalam hal yang lain kita berdosa. Kita tidak mengasihi sesama. Mungkin dalam hal-hal yang lain, mungkin kita jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, persinahan, dosa penyembahan kepada berhala. Tuhan panjang sabar, tapi ingat, pertobatan tidak akan ada lagi ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Maka mari gunakan waktu kesempatan yang ada bertobat hari demi hari. Berpaling kepada Tuhan karena dalam Kristus Yesus dosa kita semerah kermisi pun akan menjadi putih seperti salju. Yesus mati untuk menebus, memikul segala dosa dunia. Maka mari kita yang percaya, mari datang kepadanya. Mari kita yang belum percaya, mari datang kepadanya, membawa segala dosa kita. Untuk itulah Yesus telah mati. Dan seperti Dia telah bangkit, Dia jamin kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk hidup kekal bersama Dia di sorga, di langit yang baru, bumi yang baru. Selama-lamanya bersama Tuhan pemilik alam semesta. Di sanalah sukacita menanti. Kebahagiaan kekal yang belum pernah ada akan ada di sana bersama Dia. Mari gunakan waktu bertobat. Karena Tuhan sabar menanti pertobatan kita. Sampai hidup kita berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sabar kepada kami, sabar menanti pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kiranya waktu yang Engkau karuniakan kami gunakan dengan baik, dituntun oleh kuasa kuat dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Masa pandemi ini masih terus berlanjut. Di beberapa negara bahkan bertambah. Juga bahkan ada varian-varian baru. Mampukan kami menghadapinya dengan iman, dengan yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Maka kami mendoakan pemerintah kami, pemerintah negara-negara di dunia ini. Berjuang bersama, seluruh masyarakat di dunia ini. Berjuang bersama. Menghentikan penyebaran virus ini. Berkati kami dalam keluarga masing-masing. Tanggung jawab pekerjaan. Berkati yang sakit pulihkan mereka, yang berduka hiburkan mereka. Yang bergumul beri mereka kekuatan. Berkati pemerintah kami, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, tolong mereka semua. Berkati sesama kami yang miskin tak berdaya. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.